Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitrawan, NIM B1013181019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan demi memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian yang diampu oleh Bapak Eko Supriyanto SEME. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dalam mata kuliah pembangunan pertanian ini, yaitu yang pertama adalah apakah sebenarnya permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia? Yang kedua, bagaimana solusi pemecahan masalah pembangunan pertanian tersebut? Yang ketiga adalah seperti apa kondisi pembangunan pertanian di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Yang keempat adalah kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pertanian oleh dampak pandemi COVID tersebut. Baik. Saya akan satu-satu menjawab pertanyaan tersebut, yaitu di mana yang pertama adalah apakah sebenarnya permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara agraris yang terdiri dari beberapa daerah pertanian, ya, di mana itu merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Nah, jadi dalam proses pertanian tersebut ini merupakan proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian. Untuk menambah produksi pertanian ini, tiap-tiap konsumen yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya pemerintah. Nah, ini adalah merupakan definisi sedikit tentang pembangunan pertanian. Oke. Nah, di sini pertanian ini memiliki manfaat, yaitu dalam peningkatan sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan yang menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Ini juga merupakan sumber pendapatan juga penyokong hidup bagi petani-petani yang ada di pedesaan. Nah, untuk nomor 2, bagaimana solusi pemecahan masalah pembangunan pertanian. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris yang dengan tingkat kesuburan tanah belum memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan adanya tingkat kemiskinan dan berakibat terhadap gizi buruk di Indonesia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Menurut hemat saya bahwa negara yang memiliki sumber daya yang melimpah belum menangani dengan optimal terhadap industri pertanian di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, proses dan pemanfaatan sumber daya pertanian tersebut. Ya, mengapa bisa demikian? Disebabkan selain adanya ketimpangan kepemilikan lahan yang menyebabkan industri pertanian belum optimal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Yang pertama adalah faktor SDM di bidang pertanian. Nah, rata-rata ini berusia lanjut dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan masih lemah karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup. Nah, jadi kebanyakan mayoritasnya para petani ini dilakukan oleh orang-orang lanjut usia, ya. Jadi belum paham teknologi, belum paham tentang ilmu pengetahuan, sehingga pola bercocok tanamnya masih sangat-sangat tradisional sekali, ya. Yang kedua ini adalah daya dukung proses produksinya belum tercukupi karena rata-rata petani di Indonesia dalam menggarap lahan masih menggunakan cara-cara tradisional. Nah, sehingga biaya menjadi tinggi dan hasil kurang optimal, ya, seperti menggunakan hewan, yaitu kerbau, untuk membajak sawah. Seharusnya kan zaman sekarang ini teknologi sudah canggih, harusnya para petani itu sudah berpikir ke depan bahwa dengan adanya teknologi seperti traktor, ini akan lebih efisien dan produktivitas juga makin tinggi. Nah, menjawab pertanyaan, terus yang ketiga adalah faktor tersebut disebabkan oleh karena minimnya perguruan tinggi yang punya program studi yang berorientasi terhadap industri pertanian, baik program studi yang terkait dengan pengolahan lahan pertanian, manajemen pemeliharaan tanaman, teknik pengelolaan pasca panen, dan teknik produksi untuk produk jadi serta manajemen tata niaga hasil pertanian. Nah,
Oleh karena itu, hemat saya untuk menjadikan sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Indonesia. Idealnya dibuat strategi jangka panjang industri pertanian. Namun untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pemimpin yang kompeten, kredibel dan peduli terhadap kemajuan pertanian pada khususnya dan kemajuan masyarakat pedesaan yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Yang kedua, program pembangunan diarahkan kepada program pembangunan pertanian yang benar dengan upaya membangun industri pertanian dengan itikat pemimpin baik dalam membangun pertanian. Yang ketiga, melakukan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip good governance. Yang keempat adalah pengembangan modal sosial berbasis kearifan lokal disesuaikan dengan pembangunan revolusi industri 4.0 dalam bidang pertanian. Nah, kelima, industri pertanian idealnya melakukan aliansi strategis dengan menerapkan strategi Pentelik yang merupakan strategi kolaborasi antara akademik, bisnis, government, customer, and media. Nah, jadi penerapan strategi ini akan optimal jika masing-masing mempunyai peran yang berimbang di bidangnya masing-masing sehingga dapat berkolaborasi dengan baik dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Perguruan tinggi mempunyai peran dan mencetak SDM dan melakukan riset untuk menjawab kebutuhan industri bidang pertanian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu seperti apa kondisi pembangunan pertanian Indonesia akibat pandemi COVID-19. Nah, jadi semenjak negara kita dihantam oleh penyakit COVID-19 ini, berbagai sektor baik itu kesehatan, pelaku usaha, ekonomi, politik, semuanya sangat pengaruh sekali. Nah, ini kita bicara di sektor pertanian. Nah, dalam pola pemberdayaan pertanian perlu dilakukan dengan sinergitas yang baik dari berbagai sektor untuk membangun pertanian. Seperti ketahui, Kementerian Pertanian menunda perdagangan sayur, hewan dan buah-buahan dari Cina dan juga negara guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi kondisi-kondisi ini menginfeksi ribuan sektor perekonomian dunia. Masyarakat Indonesia diharapkan tidak panik dengan stok pangan yang ada. Di sini dapat mengambil pelajaran bahwa virus yang menyebar ini meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian Indonesia sebagai petani yang unggul. Nah, jadi di sini dampak COVID ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena sangat berdampak juga dalam sektor pertanian. Yaitu beberapa yang dalam sektor pertanian yang terganggu adalah harga pasar dan pertanian. Jadi ketika melihat meningkatnya tingkat kepedulian dan rekomendasi untuk jarak sosial, mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19, konsumen akan membuat kesulitan sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa sehingga kebutuhan masyarakat terbatas. Yang kedua adalah rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan. Yang ketiga adalah kesehatan petani, karena rata-rata petani yang ada di Indonesia ini memiliki usia yang 50-an ke atas, sehingga dampak COVID jika menyerang itu sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, jadi yang keempat adalah tenaga kerja pertanian akan rentan jika terinfeksi dan tidak terbendung. Nah, keselamatan pekerjaan dan alat pelindung diri atau APD. Jadi para peternak ini atau petani ini kemungkinan sangat rentan karena berbaur dengan kotoran. 6. Kerusakan sumber daya pangan. Nah, itu adalah beberapa ini. Jadi solusi atau menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menangani masalah pertanian akibat pandemi, yaitu jadi dalam beberapa petani ini memiliki harapan di tengah wabahnya virus corona ini tetap melaksanakan aktivitas pertani seperti biasanya dan selalu mendapat edukasi dari berbagai instansi mengenai wabah virus corona dalam menangani penyebaran virus ini. Yaitu hendaknya pemerintah pusat dan daerah terus berkontribusi memastikan pertanian berjalan lancar dan aman, terkhusus bahan pangan dan bahan pokok, terutama dalam berbagai kondisi pertanian seperti terjadinya serangan PT. Dan kedua, mempercepat merealisasikan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pertanian dalam negeri. Itu yang pertama, dalam
dalam memberikan solusi dalam kondisi COVID ini, yaitu pertama penyediaan bahan pangan pokok utamanya beras dan jagung bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Yang kedua, percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlangsungan. Yang ketiga, sosialisasi kepada petani dan kepada petugas lapangan untuk pencegah dan berkembangnya virus corona tersebut. Yang keempat, pembuatan pengembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik dan marketing. Yang kelima adalah program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat langsung menerima dana tunai sehingga daya beli masyarakat kembali normal dalam kondisi COVID saat ini. Baiklah, demikian penjelasan saya dalam menjawab 4 pertanyaan dalam ujian akhir semester ini dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.